Jadi nggak usah khawatir sahabat risalah muslimun. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Siapa saja yang menaati Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, wasiddiqin, para pecinta kebenaran, wasyuhada'i wassalihin, dan orang-orang yang mati syahid serta orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. An-Nisa ayat 69. Maka uraian yang akan kita tuturkan dalam mengartikan makna as-siddiq adalah orang-orang yang mentasdik, yang membenarkan cara hidup Nabi setelah Nabi wafat, sampai kemudian kita menemui mereka, para Nabi itu, dengan apa? Melalui amalan-amalan yang diajarkan kepada kita. Dan mereka itu diantaranya adalah orang yang suka bersedekah, beriman kepada Rasul, dan tidak mengingkari sedikit pun terhadap nilai-nilai kebenaran. Itulah orang-orang yang menyempurnakan dari waktu ke waktu, disimpulkan, dibungkus dalam sebuah amal soleh, yang di situ ada ruh ilmu yang bermanfaat, disertai sebuah keyakinan yang jujur. Kebenaran adalah sesuatu yang harus dilatih sekuat tenaga. Karena bila tidak melalui riyadhah, melatih dari waktu ke waktu, sebagaimana seorang prajurit, seorang tentara, dia harus melatih dirinya, menciptakan sebuah alert system, sebuah sistem kesiagaan dari waktu ke waktu, yang tidak bisa seperti memetik buah begitu saja, atau seperti menerima sesuatu jatuh dari langit. Yang harus dilakukan adalah membina daya juang memperoleh kebaikan terus menerus, yaitu berupa riyadhah atau latihan kejujuran. Sebagaimana Al-Hasan Basri rahimahullah mengatakan, in aradda an yakuna ma'as sadiqin, apabila engkau ingin bersama orang-orang yang siddiq, yang jujur, fa alaika bizuhdi fid dunya, maka kamu harus zuhud terhadap urusan dunia. Wa kafu an ahlil millati, penting di sini kiranya menahan diri dari kemilau dunia, yang pada bagian atas tadi tidak ada istilah buat kita itu bosan miskin, takut hina, capek melarat, dan sejenisnya. Akhirnya kita dihantui oleh pikiran-pikiran seperti itu, maka itu menjadi pembenar untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang koruptif, yang manipulatif, yang menipu. Dalam Islam, terminologi tentang jujur dan dusta, siddiq dan kidhib, itu sangat luas dibahas. Dan diantaranya ada kidhib atau dusta yang diperbolehkan pada 3 tempat saja. Sebagaimana Rasulullah katakan, la'udduhu kadhiban ar-rajulu yuslihu bainan nas yaqulul qawla wa la yuridu bihi ilal islaha wa rajulu yaqulu fil harbi wa rajulu yuhaddithu zawjah. Kata Rasulullah, saya tidak menganggap berdusta kepada seseorang yang mendamaikan di antara manusia. Jadi dalam urusan mendamaikan, memilih diksi-diksi yang aman, bukan malah mengompori untuk terjadinya permusuhan dan kerusakan antar manusia. Kemudian dia mengatakan perkataan yang dia tidaklah menginginkan kecuali perdamaian. Kemudian bohong yang dibolehkan itu adalah ketika dia berkata di dalam peperangan. Pada bagian yang ketiga, yaitu lelaki yang berbicara kepada istrinya, seorang suami yang berkata kepada istrinya tentang istrinya, dan seorang wanita yang berbicara kepada suaminya tentu tentang suaminya, tentang pujian dan semisalnya. Rukhsah atau keringanan berupa pengecualian dusta mana saja atau bohong mana saja yang boleh dilakukan bisa kita dapati pada hadis lain dengan kalimat rakhasallahu alaihi wasallam minal kadhibi fi thalathin. Nabi SAW memberikan keringanan untuk berdusta pada 3 tempat, yaitu fil harbi, yaitu ketika berperang, wa fi islahi bainan nas, ketika mendamaikan di antara manusia, wa qaulir rajuli li imra'atih, dan perkataan seorang laki-laki kepada istrinya. Para ulama kemudian sepakat mengatakan hal ini sebagai suatu bagian dari tauriyah. Tauriyah adalah seseorang yang mengatakan suatu perkataan, tetapi perkataan tersebut bisa dipahami berbeda oleh orang-orang yang mendengarkannya, sedangkan orang yang mengatakannya menginginkan makna yang lain dari perkataannya itu, sehingga dia tidak bisa disebut berdusta begitu saja. Contoh-contoh tauriyah itu misalkan ada seorang zalim yang mengejar seseorang untuk membunuhnya, kemudian orang yang dikejar tadi berlari melewati seseorang yang tengah duduk, lalu
Orang zalim yang mengejar itu bertanya, apakah kamu melihat orang yang berlari tadi? Maka orang yang duduk mengatakan, semenjak saya berdiri di sini, saya tidak melihat seorang pun lewat di depan saya. Maka orang yang duduk tadi itu melakukan tauriyah namanya. Yang dia maksudkan adalah semenjak berdiri dia tidak melihat seorang pun, tetapi ketika dia duduk dia sesungguhnya melihatnya. Tauriyah ini banyak bentuknya, diantaranya ketika ada seorang nenek-nenek tua bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, apakah nanti di surga itu ada nenek-nenek? Maka dijawab bahwa di surga nanti tidak ada. Ketika mendengar itu, sang nenek menangis karena mengira bahwa dia tidak bisa masuk surga. Cuma maksud Rasulullah di sini adalah bahwa di surga nanti tidak ada orang yang berusia tua, semuanya muda belia. Jadi bukan bermaksud Rasulullah itu berdusta, tapi ini adalah bagian dari yang disebut tauriyah tadi. Demikian pun ketika terjadi hal itu pada Raja Namrud, dia bertanya kepada Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya tentang Siti Saroh, Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwa Siti Saroh itu bukan istrinya tapi saudaranya. Ini pun dilakukan dalam rangka tauriyah. Kenapa? Karena raja tersebut memiliki kelainan, yaitu sangat berkehendak dan sangat gemar dengan orang yang sudah bersuami. Maka dengan itu Ibrahim alaihissalam menyampaikan perkataan yang demikian, yang oleh ulama dikatakan itu tauriyah. Inilah hal-hal yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita agar kita selamat menuju kampung akhirat berdasarkan ridha Allah, dan kita sama-sama semua sebagai penghuni jannatun na'im, jannatun adn. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.